Situs restorasi terumbu karang berlokasi di Kepulauan Nusa Penida yang berdekatan dengan Pulau Bali. Kepulauan ini merupakan kawasan wisata yang populer dengan banyak turis yang berkunjung untuk kunjungan 1 hari atau lebih. Turis ini berasal dari pulau utama Bali yang berkunjung untuk menikmati suasana pantai atau melakukan olahraga air seperti snorkeling atau menyelam. Kepulauan ini secara ekologi memiliki keanekaragaman karang, ikan, dan spesies laut yang tinggi. Terumbu karang sehat ini sangat berharga, baik untuk kelestarian keanekaragaman hayati lautnya maupun untuk perekonomian wisata di kepulauan ini. Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir, area sepanjang garis pantai utara kepulauan ini menerima banyak dampak negatif. Berubahnya garis pantai seiring pengembangan wilayah pesisir, meningkatnya lalu lintas perahu, kurang pedulinya praktek wisata, dan penggunaan jaring ikan telah meninggalkan beberapa area terumbu karang rusak. Ketika karang rusak, karang ini membentuk sekumpulan patahan karang mati yang merusak area terumbu karang sehat di sekitarnya. Selama 1 dekade terakhir, tim peneliti laut Blue Corner telah memantau situs ini dan menemukan bahwa wilayah patahan karang mati ini terus meluas. Rekrutmen karang muda memiliki kesempatan hidup yang kecil di area patahan karang ini. Hal ini dikarenakan patahan karang mati yang terus bergerak terkena arus dan akhirnya membunuh rekrutmen karang muda yang baru menempel pada substrat. Di sekitar area ini, patahan karang terus erosi dan mematahkan struktur karang sehat yang pada akhirnya dapat membunuh koloni karang sehat. Untuk mengembangkan rencana restorasi terumbu karang yang baik untuk wilayah Nusa Penida, kami harus mengetahui seperti apa terumbu karang di area ini sebelumnya, sehingga kami dapat memiliki gambaran ekosistem terumbu karang seperti apa yang kami upayakan untuk dikembalikan kondisinya. Hal ini dilakukan dengan melihat riwayat foto dan data pemantauan kesehatan terumbu karang di area ini. Analisis komposisi dari patahan karang mati juga dapat dilakukan, agar kita dapat mengetahui spesies karang mati apa yang berada di area ini. Melakukan survei di area terumbu karang yang sehat di sekitarnya, di sepanjang garis pantai dan kedalaman yang sama dapat menjadi pilihan. Hal ini akan membantu kita mendapatkan gambaran lebih jelas seperti apa kondisi situs restorasi sebelumnya. Yang menjadi bagian dari pembentukan terumbu karang juga yaitu dengan melihat aspek fisik apa yang menghambat pemulihan alami dari terumbu karang di wilayah tersebut. Di situs restorasi sentral, struktur terumbu karang sehat telah berubah menjadi hamparan patahan karang yang sudah mati. Untuk memulihkan struktur terumbu karang, kami harus mengambil tindakan untuk menstabilkan patahan karang, meningkatkan topografi atau habitat, dan menyediakan substrat stabil tidak hanya bagi karang, tetapi juga bagi organisme terumbu karang pionir lainnya untuk menetap. Situs restorasi harus dipetakan, sehingga kami dapat menentukan tindakan restorasi fisik yang cocok untuk digunakan dan area mana yang menjadi fokus upaya restorasi. Kami menggunakan beberapa variasi struktur dengan fokus utama pada kerangka yang dilapisi. Hal ini dikarenakan kemudahan dalam pemasangan dan biayanya yang murah. Kerangka dilapisi dengan epoksi dan pasir untuk menghambat proses korosi pada besi dan untuk memancing penempelan koralin alga sebagai media menempelnya karang. Struktur kemudian dibawa ke situs restorasi sentral dan dipasang oleh para sukarelawan. Peletakan struktur dimulai di area sepanjang puncak terumbu karang dan area dengan tingkat erosi yang tinggi. Hal ini dilakukan dalam upaya menahan patahan karang agar tidak bergeser turun ke area terumbu karang sehat di bawahnya.
Kami meletakkan sejumlah struktur secara berkelompok di dekat area terumbu karang hidup untuk menyediakan lokasi pemanfaatan bagi para hewan laut. Seiring berjalannya waktu, ruang antar struktur telah terisi oleh pertumbuhan karang. Begitu pula pada struktur tambahan. Pertumbuhan karang pada struktur akan mendorong keanekaragaman ukuran, spesies, dan umur karang. Kami juga telah memasang jaring kawat di hamparan patahan karang mati dalam upaya menstabilkan gerakan patahan karang mati. Kami menemukan bahwa jaring kawat mampu menstabilkan patahan karang mati untuk jangka waktu yang cukup lama hingga spons dan karang lunak dapat menempel dan mulai menstabilkan area secara alami. Tahapan restorasi struktural ini ditambahkan setelah kami melakukan tes terlebih dahulu pada jaring kawat selama beberapa bulan untuk melacak pergerakan patahan karang mati dan erosi. Setelah tahap restorasi struktur, dilanjutkan dengan tahap restorasi biologis. Dalam upaya untuk menstimulasi pemulihan aspek biologis terumbu karang, kami memilih untuk meningkatkan habitat ikan dan invertebrata dengan mentransplantasi karang pada kerangka besi. Spesies karang yang cocok untuk transplantasi ditentukan dengan menganalisis komunitas target. Dengan kata lain, kami mencoba memproyeksikan akan seperti apa terumbu karang alami ini dalam beberapa tahun ke depan. Kami memilih untuk fokus pada spesies dominan yang tumbuh di area sekitarnya dengan kedalaman dan kondisi lingkungan yang sama, dan juga fokus pada spesies pembentuk habitat yang tumbuh cepat seperti Acropora. Spesies karang keras yang dominan di area ini yang kami pilih untuk transplantasi diantaranya beberapa spesies berbeda dari Acropora, Echinopora, Galaxea, Montipora, dan Porites. Kami mentransplantasi satu spesies dalam satu kerangka besi dan juga beberapa spesies yang beragam dalam satu kerangka besi untuk membentuk kembali keberagaman habitat. Karang yang ditransplantasi bersumber dari area sekitar untuk melestarikan genetik dan kecocokan dengan kondisi lingkungannya. Salah satu cara karang bereproduksi yaitu dengan cara fragmentasi aseksual. Kami dapat mengambil keuntungan dari reproduksi ini untuk transplantasi karang. Patahan karang hidup selanjutnya dipersiapkan untuk ditransplantasi dengan cara memotong sesuai ukuran dan membuang bagian yang sudah mati. Beberapa karang ini juga ditumbuhkan di tali pembibitan yang memberikan kesempatan fragmen untuk tumbuh dalam kondisi optimal dengan pergerakan air yang baik dan terhindar dari predator bentik. Hasil pembibitan karang tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar dan selanjutnya digunakan sebagai stok induk bagi transplantasi karang kami. Memiliki program pemantauan yang komprehensif itu sangat penting untuk menyusuri lintasan pemulihan di situs restorasi, agar kita dapat memastikan situs ini membaik seperti yang diantisipasikan. Bila tidak membaik, kita dapat menyesuaikan kembali upaya pengelolaan restorasi kita. Seiring berjalannya waktu, saat situs mulai terisi dan tutupan karang meningkat, organisme lain mulai menetap dan mengambil tempat. Ikan dan invertebrata laut mulai untuk memanfaatkan area tersebut. Pemantauan secara rutin dilakukan di situs untuk melihat pertumbuhan transplantasi karang dan kelangsungan hidupnya, penghuni sekunder, pemanfaatan oleh ikan, dan kesehatan karangnya. Pertumbuhan karang terus-menerus diamati dan dipetakan untuk melihat peningkatan tutupan karang.